A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Hajah Rosneli. Kali ini dalam acara membawakan nanti sebuah dongeng kisah berjudul Hukum Pancung. Saya saat ini berada di kediaman sahabat saya Ibu Hajah Dalkinem di Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Namun sebelumnya pemirsa, seperti biasanya sahabat saya akan membacakan silsilah yang akan dilanjutkan oleh sahabat saya akan membacakan sholawat. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Dalkinem kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususun ila dzaurin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jibati wa ashabihi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ilahatul ibani wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wa malaikati muqarrabin khususun sultanon Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu sayyidul waliyin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususun ila arwahi wa ruhi ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal sayyidil laumil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abadillah Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Salam kami kepadamu, rindu kami kepadamu, kami cinta kepadamu. Ibni Abadillah Muhammad ibni Abadillah Muhammad Rasul pilihan, Muhammad Nabi panutan, kaulah suri tauladan, penuntun keselamatan, pembawa kebahagiaan, penerang dari kegelapan. Ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abadillah Muhammad ibni Abadillah Muhammad. Ya Allah, tuturlah rahmat-Mu kepada Muhammad nabimu, juga yang kepadamu, yang berzikir kepadamu, yang selalu ingat kepadamu. Hukum pancung. Pemirsa, kali ini saya akan membawakan suatu kisah, tapi ini dongeng pemirsa. Di mana dalam dongeng ini yang perlu pemirsa ambil adalah edukasinya. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Kisah ini adalah suatu
peristiwa yang terjadi pada zaman dahulu kala, pada zaman antah berantah, dalam masa kepemimpinan seorang raja, raja yang zolim, raja yang sangat kejam, yang selalu melaksanakan hukum pancung bagi siapa saja. Tersebutlah kisah pada masa itu pemirsa adalah musim paceklik. Dalam musim paceklik itu pemirsa sudah dipasang maklumat-maklumat, banner-banner, papan-papan semua yang bertuliskan barang siapa yang keluar di dalam musim paceklik ini maka ia akan dihukum pancung. Itulah yang terpampang di dinding-dinding, di banner-banner, di maklumat-maklumat. Seorang ayah yang memiliki anak pada zaman dahulu pemirsa, jarang orang yang punya anak hanya satu, apalagi dua, apalagi tiga, tapi belas-belasan hitungannya. Bapak ini mempunyai anak yang hitungannya belas-belasan, tak terhitung banyaknya. Mereka pada masa itu pemirsa sudah mempersiapkan. Pada musim panen mereka sudah mempersiapkan di mana lumbung-lumbung padi mereka itu penuh berisi dengan sembako, beras dan lain sebagainya. Namun pemirsa, karena anaknya yang demikian begitu banyaknya, maka persiapan itu tadi ludes. Hari pertama mereka masih bisa bertahan kelaparan, hari kedua juga demikian, hari ketiga anak-anaknya semua ini merintih, menangis, menjerit, sehingga sang ibu ini terpaksa membuat api tungku yang dari kayu pemirsa. Kalau zaman dahulu itu tungku besar, periuk yang sangat besar itu batu besar dimasukkannya. Jadi tangisan anak-anak ini tadi berhentinya setelah letih mereka menangis. Belum juga masak, ibu sudah masak bu, belum nak, sebentar lagi. Akhirnya mereka itu tertidur kelelahan. Begitulah suatu pagi hari istrinya berkata kepada suaminya, wahai suamiku, pergilah kau keluar, carilah olehmu sesuap nasi, kasihan anak-anak kita. Kau tahan 3 hari tidak makan, tapi mereka, baiklah istriku katanya. Singkat cerita pemirsa, berangkatlah bapak ini tadi mengendap-endap. Kadang dia tiarap, kadang dia berdiri, kadang dia mengintip-ngintip. Kalau nggak ada pengawal yang melihat, dia berjalan lagi mencari sesuap nasi. Ternyata pemirsa, tingkah laku dia ini ada yang melihat, yaitu pengawal raja. Maka bapak ini tadi ditangkap, dihadapkan kepada raja. Setelah menghadap raja, kemudian raja yang angkara murka, yang kejam, zolim itu berkata, wahai kakek tua, karena dia sudah kakek, sudah tua, udah enggak lagi muda. Apakah kau tidak membaca maklumat-maklumat yang terpampang bahwasannya di dalam musim paceklik tidak boleh keluar, hukumannya hukum pancung? Benar, baginda raja, tapi hamba tak kuat mendengar tangis jerit tangis anak-anak hamba yang kelaparan. Untuk itu hamba rela dihukum pancung. Baiklah kalau begitu, kata dia. Tapi wahai baginda raja, izinkan hamba pulang ke rumah untuk berpamitan kepada istri dan anak-anak hamba. Silahkan, kata dia. Wahai pengawal raja, kawal kakek tua ini pulang ke rumahnya. Bawakan ia sembako, bawakan ia beras yang begini banyaknya untuk makan anak istrinya untuk selama masa paceklik. Tapi dia tetap harus menjalani hukum pancung. Baiklah. Kemudian raja berbisik kepada pengawal itu, kau letakkan dia di sana, kemudian kau kembali ke sini. Bapak tua, besok jam 8 tepat kau harus sampai ke sini. Baiklah, baginda raja, pulanglah dia. Singkat cerita pemirsa, sampai di rumah istrinya diceritakanlah oleh sang suami. Cepat-cepat istrinya masak, makan bersama-sama karena sudah kelaparan yang tak terhingga. Mereka makannya begitu lahapnya, akhirnya mereka semua tertidur dengan pulasnya. Pagi harinya bapak ini, kakek ini berpamitan kepada istrinya, wahai istriku, aku akan pergi menepati janji yang aku telah bisikkan. Iya, katanya, baiklah. Semua anaknya yang begitu banyaknya ia kumpulkan semua. Ia nasihati, ia berikan petuah, wejangan, nasihat, advis kepada anak-anaknya. Kalian harus hidup rukun damai, kalian harus saling tolong menolong, kalian harus begini, harus begitu, bla 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 bla. Penuh panjang nasihatnya. Terheran-heranlah anak-anaknya, tak pernah-pernahnya katanya ayah menasihati begini panjangnya, ada apa gerangan. Setelah itu, wahai anak-anakku, masuklah ke dalam rumah, kau laksanakan pekerjaan kalian masing-masing yang sudah ada jadwalnya. Jadi kedua orang tua ini sudah memerintahkan anak-anaknya, sudah diberi jadwal pekerjaan masing-masing. Yang ini nyuci piring, yang ini sudah masuk anaknya. Bapak itu membalik pemirsa, dia berlari kencang-kencangnya menghadap raja itu. Sampai di sana dia jatuh bangun. Kalau sekarang udah ada handphone, ada segala-gala. Zaman dulu belum ada, cuma teropong. Diteroponglah oleh
pengawal ini, apa yang dilakukan oleh kakek tua itu? Jatuh bangun sambil melihat jam. Tepat jam 8 ia berada di depan raja itu. Wahai baginda raja, saya siap untuk dieksekusi, hukum pancung. Kemudian raja yang begitu angkara murka, pemirsa, kasihan. Akhirnya dia membebaskan bapak itu, disuruh pulang, dibawalah makanan sebanyak-banyaknya. Akhirnya bapak itu hidup bahagia, tidak jadi menjalani hukum pancung karena ia bukan munafik. Ia tidak ingkar janji. Kan kalau orang munafik itu, kalau berjanji ia ingkar, dipercaya ia khianat, dan kalau berkata dusta dia bukan. Karena itu raja membebaskannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa oleh cucu saya Muhammad Ajra Perdana. Kepada Muhammad Ajra Perdana kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatta minan nari wal afwa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.